Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, good morning everyone. Saya mau bagikan tentang mengapa pentingnya persembahan dalam gereja Tuhan. Umat Tuhan, kita bisa lihat selanjutnya, kita baca ayat di dalam Matius, nama doa sangat terkenal. Bisa dengan suara yang terdengar, di orang kiri kanan mendengar suara saudara, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang saudara bisa ganti, karena di mana harta, atau di VLC hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke. Nah, umat Tuhan ini penting. Kita lihat kenapa? Ada yang pertama alasan persekutuan. Saudara yang kasih, kalau kita datang di satu rumah makan, Anda membayar, di sana Anda tidak perlu merasa bersekutu atau tidak bersekutu. Yang penting saudara percaya pesan ST manis. Ada ST tawar, ya kan? Ini ST manis. Nah, datang kalau kopi susu saudara bawa kembali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan orderan. Isunya di orderan, ya masalah. Tidak mau tahu itu kakak, adik, atau teman, atau orang sekutu. Tapi di dalam gereja, ketika kita mau persembahan itu fellowship. Coba saudara tangan begini saudara. Oke, nah fellowship, bersekutu. Di situ artinya terlibat dalam pelayanan. Persekutuan itu artinya pelayanan. Yang kedua, saudara kasih, ucapan syukur dan penghargaan. Ya, saya terlibat dalam pelayanan, tapi juga kita mau persembahan itu, saudara kasih, itu sebuah ucapan syukur, penghargaan kita kepada Tuhan. Next, kemitraan itu saudara kasih, itu seperti kita join partner. Misalnya saudara kasih, seseorang punya tanah, seseorang punya benih, seseorang punya traktor, seseorang punya pupuk. Maka hasilnya dibagi berapa saudara? 4. Itu namanya joint partner, saudara. Bermitra. Bermitra dengan siapa? Saya bermitra dengan yang punya traktor, kan saya punya tanah, saya bermitra dengan yang punya bibit, dan saya bermitra dengan dia yang punya uang beli pupuk. Nah, 4 orang ini bermitra, mereka saling mensupport. Nah, gereja Tuhan, Anda tidak datang untuk memperkaya pendeta. Anda datang untuk mensupport dan kita saling memberkati. Bahkan Paulus dengan ekstrim berkata begini, aku udah ngajar kalian capek-capek, kalian mesti hormati aku dengan kesukaanku. Aku suka waji, aku suka lampar, aku suka kolak, please tolong bawa datang. Kenapa? Karena aku sudah ngajar capek sama kalian. Kira-kira bahasa hari-harinya begitu. Oke? Sehingga jemaat sadar, lalu jemaat bilang, oh ya, kita datang. Ada yang punya roti, ada yang punya ikan, ada yang punya tempe, ada yang punya tahu. Lalu mereka datang, mereka bawa, memberkati. Kenapa? Karena mereka tukar pengajaran Rasul Paulus tentang kekekalan mereka. Karena mereka punya tempe tahu, mereka kasih. Mereka punya beras, mereka kasih. Next, kita bisa lihat. Manfaat dan persembahan itu adalah mempererat persekutuan kita. Ya. Next, meningkatkan keharmonisan. Saudara lihat, saudara paling, oh ya saya langganan makan di sana, saya langganan makan di situ. Saudaranya tahu di situ, lalu masnya itu, oh ini pelanggan saya nih, dia kalau datang pasti ST-nya mesti manis tinggi. Tetapi di dalam jemaat, saudara, itu mempererat. Dengan kita membawa persembahan, kita terikat, tererat. Ya, seperti persembahan itu mempererat, mempersatukan kita. Next. Meningkatkan efektivitas pelayanan. Saudara boleh kasih lihat, pelayanan kita itu besar. 4 legasi itu besar. Ya, tergantung dari berapa banyak keuangan yang masuk, kita mengolah dan mengoperasikan. Ya, ada yang sudah teriak-teriak dan saya WA juga, ada yang ngomong langsung di konsul. Pak, tolong tuh mobil kita tuh nanti parkirnya di apotek Ani pun depan sana. Kenapa? Karena nanti dia punya pemfangirnya, dia punya bawa kolong itu, mobil masih bagus, ketok-ketok di pinggir situ. Saya lagi atur, saudara.
Diharapkan minggu depan ini kita sudah bikin aspal, saudara. Aspal itu saya minta kontraktor kita menghitungnya, saudara, dia belum kasih ongkos kerja 1 kubik itu 13.500. Sedangkan bahan-bahan yang sudah dihitung kemarin itu 27-an juta lah. Saudara mau lewat tanah itu, saudara kasih yang baik, mobil bagus, semua bagus, kita mesti urung-urungan, saudara, memberikan. Untuk apa? Supaya pekerjaan itu maju, saudara kasih. Akan sangat-sangat tidak sehat kalau satu orang kaya dalam jemaat atau gembala sendiri dalam jemaat yang kaya, dia punya uang segala-galanya, lalu dia berkati pekerjaan Tuhan seolah-olah bahwa dia yang punya. Itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiahlah kita saling mensupport agar semua pelayanan dibiayai. Amen. Yang berikut, saudara kasih, membangun kepercayaan dengan saudara memberikan keuangan. Kemarin ada satu jemaat transfer tiba-tiba, saya kan biasanya tidak tahu uang di dalamnya, saya tidak ambil saudara. Baru John bilang, Pak, ini ada masuk 30 juta. Oh ya ada ya. Saya baru tahu, karena John kok juga baru tahu katanya begitu, karena baru sudah transfer dananya 3 bulan berturut-turut, cuman dana baru dikasih tahu kemarin. Oke. Dana itu ada. Nah, kita lagi kelola supaya penggunaannya ada. Jadi saudara lihat, walaupun mereka kerja di luar negeri, walaupun mereka kerja luar kota, mereka tidak datang ibadah, tidak berarti mereka tidak kasih perpuluhan. Nah, konsep yang salah ialah begini, saya tidak datang gereja, saya tidak kasih persembahan, saya tidak kasih perpuluhan. Jadi kalau 1 bulan dia tidak datang ibadah, dia tidak kasih persembahan, dia tidak kasih perpuluhan. Sementara, saudara kasih, pelayanan ini jalan terus. Nah, jadi saudara datang ibadah atau ibadah karena pekerjaan, karena tugas, itu tidak masalah. Persembahan akan jalan terus. Kenapa? Karena ini bukan warung. Ini adalah gereja Tuhan. Amen. Kalau warung, Anda bilang, Mas, aku nggak makan minggu ini ya, aku nggak transfer. Oke, aku ngerti Mas bilang. Tetapi gereja tidak operasi seperti warung atau rumah makan atau mall. Gereja mengoperasikan berdasarkan kepercayaan. Amen. Ketika Anda membawa keuangan Anda ke dalam gereja ini, Anda percaya gembala bisa mengurus, Anda percaya kepemimpinan dalam jemaat ini bisa mengurusnya. Amen. Bapak Ibu saudara kasih, Anda bisa melihat fasilitas dalam ruangan ini. Kalau saudara sewa ruangan ini di luar, minimal sekali pakai itu 5 juta sekali pakai. Itu paling tidak, di luar komputer, di luar semua teknologi yang ada. Hanya ruangan, AC dan sedikit lampu. Lampu pun tidak segemerlap ini saudara kasih. Hanya asal warna biru merah pelangi aja saudara. Itu 5 juta minimal. Bahkan tidak dapat lagi, di milenium nggak dapat lagi. Saya tanya mereka 12 juta ke atas. Nah, Anda bisa lihat, fasilitas kita ini mewah sekali di tempat ini. Ya, mewah. This luxury. Kalau saudara lihat waktu kita pujian penyembahan lampu semua mati, saudara buka di YouTube, kita tuh di ranking atas, saudara, ranking atas. Sama, papan atas, saudara, istilahnya gitu. Ya, dengan gereja top Jakarta di Australia itu serata. Kenapa? Saudara bisa lihat kamera kita tuh moving camera. Hanya satu tuh, Joel tidak datang, mungkin kepalanya sakit atau dia lagi muntaber, saudara, saya kurang tahu. Tapi harusnya 2, ya, 2 ke moving kamera. Saudara lihat moving kamera, ya, moving kamera. Belum 1 stand begini moving kamera. Elvis Melody ada di sini, kadang-kadang Melody hati-hati makan puji, saudara kasih ya. Ya, makanya ya Talo Center kadang-kadang harus makan puji itu. Ingat, pujian penyembahan itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Iya, ya saya kasih tahu saudara. Karena dia semua begini, apa tambah lama-lama, tambah makan pujiannya, semua dipujikan saudara. Lama-lama saudara kasih. Jadi saya lihat Anda beribadah di tempat yang salah. Makanya saya pengen kemana? Pakai jaket kalau dingin saudara kasih. Ya. Double 3 saudara kasih. Nah, saudara lihat, saudara enjoy. Belum lagi pengajaran firman berseri saudara kasih. Ya. Anda bisa dapat di mana? Di tempat ini kita service. Amen. Nah, jadi saudara kasih, next slide kita lihat lagi yang berikut. Memberi persembahan dan persepuluhan. Next. Itu ungkapan syukur dan iman. Next. Mengembalikan kepada Tuhan. Anda kembalikan kepada, ada yang bilang, wah Kak, belum kembali saya sudah cicilnya belum lunas. Mari perbaiki. Kalau sudah tahu danamu tidak cukup, kurangi itu kredit-kredit. Dan paling tidak saudara kasih, pulsa HP dinonaktifkan, karena 100.000 itu Anda bisa pakai untuk yang lain. Lalu harap wifi di tetangga dan di gereja. Ya, itu caranya untuk memberes. Anda tidak bisa minta Tuhan buat supernatural finance.
Mujizat keuangan tidak terjadi bagi orang yang tidak dapat dipercayai. Dan orang mau dipercayai dia mesti turunkan. Kalau dia tahu, oh cicilan saya nggak mampu, terima uang habis, nah dia mesti turun. Mulai potong-potong. Pulsa satu keluarga 1 bulan 200.000 dia kasih hilang, mungkin tinggal 50.000 ya papa yang pakai yang lain, hotspot dari papa. Kenapa? Itu caranya. Nanti udah stabil lagi, baru dia mulai terus melangkah. Amen. Jadi saudara, aduh betul nggak bisa kasih perpuluhan, utang banyak, cicilan banyak. Sampai kapan? Yesus datang. Nggak begitu. Kita mesti caranya mengatur. Haleluya. Oke, next. Kita udah tahu ya, mengembalikan. Tidak memberi, tapi apa saudara? Mengembalikan. Next. Menerima berkat. Kalau Anda mengembalikan kepada Tuhan, maka Anda sedang membuka pintu. Dikatakan the flood of heaven. Itu banjir surga itu akan terbuka karena ketika kita kembalikan. The gate of heaven terbuka. Next, yang kedua. Masih ada? Ya. Mengembangkan iman. Kenapa? Karena ketika orang memberi dalam keadaan yang terbatas, dia sedang mempercayai Tuhan yang tidak terbatas. Tapi kalau Anda tidak memberi karena terbatas keuangan, kita tidak bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hal yang tidak terbatas. Oke, ada prinsip-prinsip tertentu. Kewajiban saudara tidak boleh dikorbankan. Misalnya, saya wajib membiayai anak-anak. Saudara tidak bisa bilang, maaf saya kasih perpuluhan jadi uang sekolah tidak bayar. Lalu saudara pasti sekolah ditunas bangsa juga. Ibu Fani tolong jangan tagih saya kan saya kasih perpuluhan tidak bisa bayar uang sekolah bulan. No, saudara wajib untuk penuhi kewajiban saudara. Bayar cicilan, bayar uang sekolah dan segala. Itu kewajiban tidak boleh dikorbankan karena kita memberikan persepuluhan. Itu enggak benar. Kitalah yang mengatur. Sistem aturannya tadi saya sudah kasih tahu. Sampai di sini saya kasih tahu saudara. Nah, kita akan segera bikin jalan di depan. Kemarin saya sudah hubungi Pak Jun, dia bilang silahkan atur saja. Nanti caranya bagaimana, tapi saya tidak terikat dengan mereka. Kita fasilitasi aja semuanya. Sudah doakan, saya sudah bilang kepada kontraktor tadi malam. Kita akan kerja nanti. Puji Tuhan ya, nanti saudara datang mobil saudara yang baru, yang bagus, motor, parkirnya sudah enak ya. Oke. Saudara ada Kak, nanti kita bikin bagus itu kontainer lewat nggak apa-apa. Kita diberkati untuk memberkati saudara. Oke. Nanti kalau kontainer tidak layak pakai tanah ini nanti Tuhan yang pinggirkan dia kemana saudara. Tugas kita tidak cari gara-gara. Anda bilang kasih mati listrik. Jangan saudara. Biar nggak apa-apa. Jadi saudara sudah memberkati mereka di sana toh dengan listrik sosial kita. Puji Tuhan. Katakan saya diberkati untuk menjadi berkat. Come on. Oke, selamat memberi, Tuhan memberkati.